Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim di mana saja berada, bertemu lagi karo Nyong. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan, diberi murah rezeki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat semua, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang masalah akikoh ya. Ini walaupun sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam tentang akikoh, tapi tidak ada salahnya kalau saya ikut nimbrung untuk menjelaskan masalah akikoh tersebut. Akikoh itu apa sih? Akikoh itu bisa ditinjau dari dua segi. Yang pertama, akikah secara bahasa itu artinya rambut yang tumbuh di kepala anak yang dilahirkan, itu namanya akikah. Tapi secara syara, akikah itu apa? Akikah itu adalah kambing atau binatang yang disembelih karena anak yang dilahirkan, itu namanya akikah. Nah, pada dasarnya akikah itu hukumnya sunnah. Yang sunnah itu ya, yang kena sunnah itu orang tuanya, bukan anaknya. Jadi yang disunahkan itu orang tuanya. Nah, mulai kapan orang tua itu sunnah untuk mengakikahi anaknya? Nah, jadi kalau ada orang begitu punya anak lahir, maka bagi orang tua itu disunahkan untuk mengakikahi anaknya. Mulai dari lahir sampai umur balik, itu batasan-batasan waktunya. Tapi ada waktu yang lebih utama, yang lebih bagus itu 7 hari. 7 hari setelah anak lahir, sembelihkan kambing, kemudian langsung dikasih nama. Itu yang paling utama. Masalah kambing itu bebas ya, bebas, bisa laki-laki atau jantan, juga bisa betina, itu bebas masalah kambing. Cuman masalah umur ini hati-hati ya. Kalau untuk akikoh atau untuk kurban, kalau masalah umur ini usahakan yang sudah 1 tahun. Ini kalau kambing yang kambing domba yang bulunya tebal itu kalau sudah umur 1 tahun, atau mungkin bisa kurang lah kalau sudah poel, itu boleh. Jadi kata Nabi, janganlah menyembelih sembelihan untuk akikoh atau untuk kurban kecuali sudah umur 1 tahun. Kecuali dalam keadaan sulit, boleh walaupun kurang dari 1 tahun, tapi yang penting sudah poel ya, sudah poel. Kalau saya ngomong sudah poel. Nah, sedangkan kalau untuk kambing kacang atau kambing yang biasa itu kalau sudah umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Nah, kalau misalnya begini, ada anak lahir, dari lahir sampai umur dewasa, umur balik, ternyata orang tuanya itu tidak mampu untuk akikoh. Ya karena orang tuanya pas-pasan aja hidupnya, rezekinya sempit misalnya, akhirnya sampai dewasa tidak diakikoi. Ini berarti orang tua itu sudah gugur kesunahannya, jadi nggak perlu lagi. Jadi tidak disunahkan lagi kalau sudah umur dewasa atau umur balik. Nah, selanjutnya itu ya terserah anak tadi apa mau akikoh atau tidak, itu terserah. Lah, masalah urusan berapa jumlahnya, kalau anak perempuan ya, kalau anak perempuan itu cukup 1. Kalau anak laki-laki 2. Tapi tidak mampu misalnya, 1 dulu misalnya anak laki-laki, tahun ini 1 karena belum ada uangnya untuk beli 2, 1 dulu. Besok tahun depan lagi disusul 1 lagi, tidak masalah. 1 aja juga tidak masalah, tidak usah ditambahin lagi. Jadi terserah.
Nah, kadang-kadang yang bingung ini di masyarakat ini sering ditanyakan, kalau dari kecil ya, dari kecil belum diakekoi, dari kecil belum diakekoi, terus akhirnya setelah dewasa ini mau kurban. Lantas yang ditanyakan itu, bagaimana saya itu belum diakekoi tapi mau kurban, mana yang dulu? Nah, ikutilah keterangan selanjutnya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih masih bersama saya. Jadi masalah kalau belum diakui mau kurban dulu atau akad dulu itu bebas saja ya, terserah. Nah, mau kurban dulu atau akikah dulu atau baru juga tidak masalah kalau memang ada uangnya. Nah, ini satu lagi yang sangat penting ini ya, orang tua itu adalah yang disunahkan untuk akikoi, itu harus dengan hartanya orang tua, tidak boleh dengan hartanya anaknya tadi. Ya misalnya anaknya dapat warisan dari mbah umpamanya, ini besok kalau cucu saya lahir ini akan saya kasihkan ini. Nah, itu kan berarti begitu lahir dia punya banyak kekayaan dari mbahnya. Ini orang tua kalau mengakui anaknya ini tidak boleh ngambil dari anak, dari itu tadi, dari harta anaknya itu nggak boleh. Kalau sampai make harta anaknya untuk akeko, maka nanti harus nempui nempui lah. Jadi tidak boleh pakai harta anaknya, harus pakai hartanya sendiri, harta orang tuanya. Oke sahabat-sahabat semua, kiranya masalah ini sudah cukup jelas ya. Mungkin kalau ada yang ketinggalan atau mungkin perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kata orang-orang pintar itu, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat bertanya lebih bagus. Itu kira-kira dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.